Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all. Firstly, I would like to introduce my team. My name is Sofi Nizam and my partner is My name is Rizkina Salsabila. We are from Group 2 and today we are going to discuss about Prophet Muhammad II. The Arab people were invited by Muhammad to accept Islam. Some responded favorably, but most of them rejected Islam. They also turned against him. In 622 AD, Muhammad migrated to Medina. It was in the 12 years of his prophethood. In Medina, he was accepted as a leader of an Islamic state. There he established the foundation of the relevance among Muslim people and between Muslim and non-Muslim people in general. The Islamic calendar began from the time of migration. Migration in Arabic is hijrah. In Mecca, he tried to establish belief in one God among Arabic people. In Medina, he tried to establish a social life among many different people. Muhammad continued to praise Islam in Medina. He worked with unmatched passion and great wisdom. A short time after his death, the message of Islam spread to most part of the world. Islam contributes to world history. It also contributes to civilization and scientific development. Today, about 1,000 million Muslims all over the world accept Islam. Orang Arab diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk menerima Islam. Ada beberapa yang menanggapi dengan senang hati, tetapi sebagian besar dari mereka menolak Islam. Mereka juga berbalik melawannya. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad berpindah ke Madinah. Itu merupakan 12 tahun masa kenabiannya. Di Madinah, beliau dipercaya sebagai pemimpin negara Islam. Di sana beliau membuat hubungan mendasar antara sesama orang Muslim dan antara Muslim dan orang non-Muslim secara umum. Kalender Islam dimulai dari masa berpindah. Berpindah dalam bahasa Arab adalah hijrah. Di Mekah, beliau mencoba membuat percaya di antara orang-orang Arab bahwa Tuhan itu satu. Di Madinah, beliau mencoba membuat hidup bersosial di antara banyak orang yang berbeda. Beliau bekerja dengan kesabaran dan kebijakan yang luar biasa. Beberapa waktu setelah beliau meninggal, pesan Islam menyebar ke sebagian belahan dunia. Islam berkontribusi untuk sejarah dunia. Di samping itu juga memberikan kontribusi untuk peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan. Hari ini ada 1 juta Muslim lebih di dunia yang menerima Islam. Perkenankan saya untuk menyampaikan grammar yang kami angkat dan kami bawa. Yang pertama adalah passive construction. Dilansir dari The Writing Center, passive voice merupakan a passive construction occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. That is, whoever or whatever is performing the action is not the grammatical subject of the sentence. Yang artinya, konstruksi pasif terjadi ketika Anda membuat objek tindakan menjadi subjek kalimat. Artinya, siapapun atau apapun yang melakukan tindakan tersebut bukanlah subjek gramatikal kalimat. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa passive voice subjek kalimat tidak melakukan aksi melainkan menerima aksi. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata kerja menjadi berawal di, seperti disapu, disetir, dimakan, dan sebagainya. Hal ini juga berlaku dalam bahasa Inggris, sehingga kata kerja biasanya akan ditambahkan akhiran at, n, d, n, atau ni. Contohnya, some flowers are planted by my parents, atau my phone was stolen. Rumus passive voice. Untuk membentuk kalimat pasif, rumus sederhana berikut biasanya digunakan tetapi tetap harus disesuaikan dengan tense kalimat. Contohnya sudah ada tertera di Word kami. Penggunaan kalimat pasif dengan perfect continuous tenses biasanya jarang dilakukan karena menghasilkan struktur kalimat yang terlalu rumit dan sulit dipahami. Oleh karena itu, hal ini sebaiknya dihindari meskipun secara tata bahasa benar, atau dalam bahasa Inggrisnya grammatically correct. Selanjutnya adalah derivative noun. By adding
Eng, ion, men merupakan derivatif merupakan proses pembentukan kata yang menghasilkan sebuah noun atau kata benda. Eng memiliki arti aktivitas atau hasil X ing, di mana X adalah basisnya kata kerja. Berikut ini adalah salah satu representasi pembentukan kata benda turunan dengan akhiran eng. Contoh, perform menjadi performance. Selanjutnya, man menyampaikan arti aktivitas atau hasil X ing, di mana X adalah kata kerja dasar. Contohnya, develop menjadi development. Terus ada ion. Biasanya ion ini ada mukanya T, yaitu membentuk aktivitas atau hasil dari X ing, di mana X adalah kata kerja dasar. Contoh, connect menjadi connection. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simple past tense. Nah, jadi simple past tense itu merupakan bentuk kata kerja sederhana yang menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau, yang mana waktu kejadian dapat disebutkan secara spesifik. Nah, untuk pola kalimat simple past tense itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada verbal tense, dan yang kedua adalah nominal tense. Nah, jadi dalam verbal tense ada 3 rumus yang digunakan. Nah, di antaranya rumus untuk kalimat yang positif, kalimat negatif, dan juga kalimat interrogatif. Nah, untuk kalimat positif, rumus yang digunakan adalah subject plus verb to plus object. Kemudian untuk yang negatif ada subject plus did plus not plus verb 1. Kemudian yang interrogatif itu ada did plus subject plus verb 1. Nah, jadi ada catatan penting bahwa verb 2 itu hanya digunakan pada kalimat yang positif, sedangkan verb 1 itu digunakan pada kalimat negatif dan juga interrogatif. Nah, sebagai contoh, teman-teman bisa lihat di samping saya. Nah, jadi di sini ada satu contoh kalimat positif, yaitu we worked late yesterday. Nah, di sini we itu sebagai subjek, wordnya sebagai verb to dari work, kemudian late yesterday adalah objeknya. Kemudian kalimat ini kita rubah ke negatif, jadinya we did not work late yesterday. Nah, be-nya sebagai subjek, did ditambah did tadi itu, kemudian plus not plus work itu adalah verb 1 dari verb 1, kemudian later yesterday sebagai objeknya. Kemudian kita rubah lagi ke kalimat interrogatif, jadinya did we work later yesterday. Nah, did, kemudian we-nya sebagai subjek, work-nya sebagai plus verb 1, later yesterday sebagai objek. Nah, itu adalah contoh dari verbal sentence. Baik, kemudian selanjutnya adalah nominal sentence. Nah, jadi ada perbedaan antara nominal dan juga verbal sentence. Kalau verbal tadi itu menggunakan kata kerja, nah sedangkan nominal itu tidak menggunakan kata kerja. Nah, sama seperti yang verbal sentence, untuk nominal sentence ini juga menggunakan 3 rumus. Nah, ada rumus positif, negatif, dan juga interrogatif. Nah, untuk rumus yang positif, subject plus was or were, kemudian plus non-verb. Kemudian untuk yang negatif ada subject plus was atau were plus not plus non-verb. Kemudian untuk yang interrogatif itu ada was atau were plus subject dan plus non-verb. Nah, sebagai contoh teman-teman bisa lihat kalimat di samping. Di sini ada kalimat positif yang berbunyi she was happy last week. Nah, she ini sebagai subjek, kemudian ditambah was. Kenapa pakai was? Karena subjeknya adalah she. Nah, mengulas sedikit. Jadi untuk subjek I itu menggunakan was, kemudian you, they, we itu menggunakan were, kemudian she, he, it itu menggunakan was. Nah, jadi dia menggunakan was karena subjeknya adalah she. Kemudian ada happy. Happy di sini adalah noun verb, di mana dia merupakan kata sifat. Kemudian ditambah objeknya yaitu last week. Kemudian untuk kalimat integratifnya, negatifnya dulu. Nah, untuk kalimat negatifnya di sini ada she was not happy last week. Nah, jadi ada she itu sebagai subjek, kemudian ditambah was plus not, ditambah non-verb tadi happy plus objeknya adalah last week. Nah, kemudian terakhir kita buat untuk kalimat interrogatifnya. Nah, jadinya was she happy last week. Nah, was-nya kemudian ditambah subjek yaitu she plus non-verb yaitu happy, kemudian ditambah last week
atau objeknya tadi. Nah kemudian untuk kalimat simple past tense yang ada di dalam teks Prophet Muhammad itu, teman-teman bisa lihat di paragraf pertama yang mana di situ bertuliskan the Arab people were invited by Muhammad to accept Islam. Nah jadi the Arab people di sini kedudukannya sebagai subjek. Kemudian ditambahin were. Nah kenapa were? Karena dia itu the Arab people. They artinya dia lebih dari satu orang, maka dia menggunakan were. Kemudian plus invite. Nah, invite ini adalah verb to, kemudian ditambah lagi objeknya by Muhammad to accept Islam. Nah, jadi itu adalah contohnya. Ikan tadi penjelasan mengenai simple past tense. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai phrase with in. Nah, jadi phrase itu merupakan kelompok kata yang tidak terdiri dari subjek dan juga kata kerja, melainkan terdiri dari head dan juga modifier. Nah, apa itu head modifier? Nah, jadi head itu merupakan kata yang diterangkan, sedangkan modifier itu merupakan kata yang menerangkan head. Jadi phrase itu sebenarnya terdiri dari beberapa jenis. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang professional phrase. Nah, jadi professional phrase itu merupakan phrase yang headnya atau kata yang diterangkannya itu berupa preposition atau kata depan seperti in, at, on, with, dan sebagainya. Sedangkan untuk modifiernya atau kata yang menerangkan itu berupa noun, kemudian noun phrase atau pronoun dan lain sebagainya. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat kalimat di samping, kata di samping. Ini ada kata in school. Nah, in itu berkedudukan sebagai head karena dia berupa preposition atau kata depan. Kemudian schoolnya itu adalah sebagai modifier. Kemudian untuk contoh yang kedua ada in my opinion. Nah, in itu merupakan head, my opinion itu sebagai modifier. Dan kemudian untuk professional phrase dalam teks Prophet Muhammad 2, teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa kata, ada in Makkah, in Madinah, dan itu merupakan contoh dari professional phrase di mana in tadi itu adalah sebagai head karena berupa preposition, sedangkan Makkah atau Madinahnya itu berupa modifiernya atau kata yang menerangkan. Nah, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan mohon koreksinya kepada teman-teman dan ibu semua. Sekian, terima kasih. That's all for our presentation today. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.